Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Abisyar dari 10 TKJ 2 akan menjelaskan dan menerangkan tentang apa itu majas dan contoh kalimatnya. Majas-majas yang akan saya bahas antara lain: 1. Majas personifikasi, 2. Majas metafora, 3. Majas hiperbola, 4. Majas simile, 5. Majas ironi, 6. Majas sinisme, 7. Majas sarkasme, 8. Majas retorika, 9. Majas repetisi, dan 10. Majas paradoks. Majas yang pertama ialah majas personifikasi. Majas personifikasi membandingkan manusia dan benda mati. Gaya bahasa yang digunakan seolah-olah benda tersebut bersikap selayaknya manusia. Contoh kalimat dari majas personifikasi ialah: laut yang biru seakan menatapku dalam keheningan. Majas yang kedua ialah majas metafora. Majas metafora menyamakan dua hal yang tak sama secara harfiah atau literal. Gaya bahasa ini sering digunakan dalam sastra, puisi, dan prosa untuk menambah daya tarik atau memberikan makna yang lebih dalam sehingga teks menjadi lebih indah, memukau, dan menyentuh perasaan pembacanya. Contoh dari kalimat majas metafora ialah: sang raja siang bersinar dan membawa kehangatan. Majas yang ketiga ialah majas hiperbola. Mengekspresikan suatu dengan sedemikian rupa sehingga meninggalkan kesan berlebihan. Hiperbola merupakan majas yang mengandung unsur eksagerasi atau pembesaran. Gaya bahasa ini digunakan saat kita membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dan tak masuk akal untuk disandingkan sebagai perbandingan. Contoh kalimatnya ialah: katanya dia berlatih bernyanyi, tapi suaranya bikin pecah gendang telingaku setiap hari. Selanjutnya ada majas simile. Majas simile digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda dengan menggunakan kata-kata seperti atau sebagai. Simile digunakan untuk memberikan efek khusus, meningkatkan deskripsi, atau memperkuat perasaan. Contoh dari kalimat simile ialah: dia berbicara seperti air yang mengalir. Berikutnya ada majas ironi. Majas ironi kita gunakan untuk mengejek atau mengejutkan dengan mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau diinginkan. Pernyataan yang dibuat kelihatannya sesuai dengan konteks, tetapi sebenarnya tertolak belakang dengan apa yang dimaksudkan atau diharapkan. Contoh dari kalimat ironi ialah: santun sekali perilakunya, bertanya saja pakai teriak-teriak. Berikutnya ada majas sinisme. Dalam majas sinisme kita menyindir secara langsung meskipun tanpa memperhalus seperti pada majas ironi. Gaya bahasa sinisme tidak dapat serta-merta disebut kasar. Contoh kalimatnya: keberuntungan itu hanyalah istilah yang digunakan orang-orang untuk menutupi kesalahan mereka. Majas yang ketujuh ada majas sarkasme. Kata-kata sindiran dalam sarkasme disampaikan secara langsung dan cenderung pedas. Majas ini digunakan untuk mengejek, mengecilkan, atau mengolok-olok sesuatu atau seseorang dengan menggunakan bahasa yang tidak langsung dan seringkali bertentangan dengan apa yang sebenarnya dikatakan. Biasanya sarkasme digunakan untuk mengkritik atau berkomentar yang tak serius atau untuk menimbulkan humor dalam suatu percakapan. Contoh kalimat dari sarkasme ialah: oh, terima kasih banyak untuk bantuanmu. Tanpa bantuanmu pasti aku tidak akan menyelesaikannya. Majas ke-8 adalah majas retorika. Majas retorika berbentuk kalimat tanya. Tentunya kalian sudah tahu kalimat tanya retorika tidak perlu memerlukan jawaban. Tujuan kalimat tanya tersebut memang untuk membuat penegasan. Contoh dari kalimat retorika ialah: siapa yang tidak ingin kuliah di kampus terbaik? Dan majas yang ke-9 adalah majas repetisi. Majas repetisi ialah gaya bahasa yang tampak pada pengulangan suatu kata, frasa, atau kalimat. Tujuan majas repetisi masih sama, yaitu pengulangan yang dilakukan untuk menegaskan, meningkatkan ritme, dan memperkuat pesan atau perasaan ataupun menciptakan efek dendangan.
Contoh dari kalimat repetisi ialah tepat, tepat waktu, tepat pada waktunya. Dan yang terakhir, yang ke-10 ialah majas paradoks. Paradoks adalah pernyataan atau situasi yang muncul kontradiktif atau tidak masuk akal. Majas paradoks adalah jenis khusus dari paradoks yang muncul dalam karya sastra, terutama dalam puisi, di mana kalimat atau frasa digunakan secara metaforis atau sarkastis untuk menyampaikan ide yang kontradiktif. Contoh dari majas paradoks ialah isi kepalanya begitu bising ketika ia duduk sendiri di ruang keluarga yang begitu sepi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan dan mendengarkan dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.